Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, oke, ya. Kita akan lanjutkan sesi kuliah kita di DDP 1. Di hari ini kita akan belajar materi terkait dengan number system ya di dalam komputer. Mungkin untuk worksheet-nya sudah saya rilis ya. Nanti silakan dikerjakan setelah saya sampaikan sesi materinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, di sesi sebelumnya worksheet-nya sebagian besar sudah mengumpulkan dengan baik, begitu juga dengan code challenge ya yang sudah saya berikan ya. Nanti saya akan berikan contoh solusinya juga untuk code challenge yang saya berikan di setiap seksinya. Untuk worksheet juga nanti saya akan minta asisten untuk mengupload hasil ya atau kunci jawaban dari worksheet-nya. Oke, ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan number system di dalam komputer ya secara umum. Jadi regardless kita mau menggunakan apapun komputernya, ini adalah basic untuk kita memahami bagaimana komputer itu dapat bekerja. Ya. Ya, kalau kita balik lagi ke definisi komputer sendiri kan berasal dari kata compute gitu ya atau perhitungan gitu ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh komputer mau dia apapun itu adalah perhitungan angka-angka gitu ya. Dan kita akan lihat bahwa dalam sejarahnya komputer itu berevolusi dari angka yang hanya binary, jadi hanya 1010, jadi true false atau hidup mati saja, menjadi bilangan-bilangan yang lebih kompleks seiring dengan kebutuhan yang terus meningkat akan kemampuan komputasi. Ini menjadi basic tidak hanya untuk memahami pemrograman, tapi juga untuk cabang-cabang lain di dalam ilmu komputer gitu ya. Untuk ini harusnya juga dipelajari ya di mata kuliah arsitektur sebagai dasar ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari hal-hal yang cukup low level dari sebuah komputer, kita perlu tahu hal paling dasarnya yaitu sistem bilangan di komputer. Ya, kalau kita lihat sebenarnya memang komputer itu terdiri dari angka-angka, regardless apapun format atau bentuk dari file yang kita olah di dalam komputer, mau itu gambar atau citra, kemudian audio, pasti involve atau melibatkan angka-angka di dalamnya. Nah, misalkan kita merepresentasikan sebuah gambar ya, ini sebenarnya citra itu adalah susunan dari matriks yang berisi angka-angka untuk representasinya. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui bahwa penting untuk mempelajari beberapa number system di dalam komputer. Salah satunya adalah bilangan biner ya, yang paling klasik dan yang paling basic di dalam kita belajar terkait dengan komputer. Jadi ini contoh ya, bahwa ketika kita melihat gambar di dalam komputer ya, gambar apapun termasuk gambar slides yang kalian lihat sekarang, kalau kita zoom ya, itu terdiri dari pixel-pixel kecil yang kalau kita olah lebih lanjut ya, terutama untuk kalau kita mau berbicara soal computer vision gitu ya, itu kita akan berhubungan dengan matriks-matriks yang mengelola angka-angka tentunya di situ. Begitu juga dengan representasi data audio ya, dia menggunakan bilangan juga untuk direpresentasikan dalam bentuk gelombang suara yang diciptakan gitu ya, dan juga termasuk karakter gitu ya. Jadi pada dasarnya untuk mencetak sebuah karakter, behind the scene-nya itu kita menggunakan biner di dalamnya. Ya, jadi misalkan karakter lebih dari, karakter tanda seru, dan karakter apapun termasuk karakter dari aksara-aksara yang bukan huruf Latin gitu, itu dia menggunakan
binary ya, atau ASCII ya, standarnya ASCII untuk merepresentasikan sebuah karakter. Secara lebih lengkap bisa bisa kalian explore terkait dengan ASCII table ini untuk melakukan encoding dan decoding karakter di dalam komputer ini melalui link yang sudah saya berikan. Oke. Dan untuk sistem bilangan di komputer sendiri ini ada bermacam-macam ya. Yang paling mendasar itu adalah bilangan biner tentu saja. Ini yang paling klasik dan yang eksis sejak awal komputer ini dikembangkan gitu ya. Jadi bilangan basis 2 yang isinya hanya angka 0 dan angka 1 ya. Jadi basis 2 ya isinya hanya 2 angka gitu ya. Kemudian karena basis 2 ini dianggap kurang kurang mencukupi kebutuhan komputasional yang dibutuhkan seiring dengan kemampuan hardware yang bisa compute lebih banyak operasi di dalam satu waktu, ya otomatis berkembanglah beberapa basis bilangan lainnya gitu ya, mulai dari oktal yang basisnya 8 ya. Kemudian ada desimal. Desimal adalah yang mungkin familiar untuk kehidupan kita sehari-hari, basis 10 ya. Jadi 0 sampai 9 gitu ya angkanya terdiri dari itu. Kemudian ada heksadesimal gitu ya. Mungkin yang familiar kalau misalkan kalian mengelola gambar, membuat desain gitu ya di Photoshop. Nah, kita biasanya memilih warna berdasarkan nilai heksadesimalnya atau hex color-nya gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu implementasi dari bilangan heksadesimal di dalam aplikasi komputer. Nah, kalau oktal ini buat apa? Ya, oktal mungkin sudah kurang jarang, maksud saya sudah cukup jarang untuk ditemukan untuk user-user yang basic ya, tapi untuk Unix system yang lebih kuno itu masih ada yang basisnya oktal, menggunakan basis oktal. Ya, kalau di Python sendiri kita bisa melakukan konversi antara binary ke oktal, oktal ke binary, ke hexadesimal, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan dengan function seperti ini ya. Kalau misalkan kita ingin melakukan konversi ke bilangan desimal, kita pakai int ya. Kemudian kalau mengkonversi menjadi binary, kita bisa gunakan fungsi bin. Dan kalau misalkan kita ke oktal, fungsinya oct atau awk. Kemudian yang terakhir adalah hex untuk mengkonversi bilangan apapun menjadi heksadesimal. Ini adalah function yang ada di Python itu sendiri. Nanti silakan dicoba ya untuk konversinya. Oke, kita akan bahas dulu yang paling mendasar, yaitu terkait dengan bilangan biner gitu ya. Jadi apa itu bilangan biner? Ini adalah bilangan yang digunakan untuk merepresentasikan data pada komputer, data hampir seluruh data gitu ya pernah direpresentasikan dengan bilangan biner yang basisnya adalah 0 dan 1 ya. Basis 2 ya, isinya 0 dan 1. Dan bilangan yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari atau operasi yang kita kenal sejak kita TK itu adalah bilangan desimal atau basisnya 10 ya. Jadi bilangan yang terdiri dari angka 0, 1 sampai dengan 9. Nah, kenapa pada awal komputer itu dikembangkan sistemnya adalah ya biner ya, karena dia mudah untuk diimplementasikan gitu ya, dan lebih murah juga secara komputasional ya, tidak harus menyimpan banyak sekali variasi angka untuk melakukan komputasi di tingkat yang low ya, atau di tingkat hardware. Bilangan biner ini dianggap paling efisien gitu ya di awalnya, dan memang kalau kita memang kalau lihat kemampuan komputasi komputer zaman sekarang itu mungkin memang sudah cukup besar gitu ya untuk penyimpanannya. Kemudian kita punya RAM juga sudah sangat besar, prosesor juga sekarang sudah sangat amat lumayan lah dibandingkan kalau kita flashback 10-20 tahun yang lalu gitu ya.
Apalagi kalau kita flashback di tahun 50-an gitu ya, di mana komputer yang ukurannya itu sampai satu ruangan sendiri itu hanya bisa mengelola data hanya 1 MB dan tidak lebih, sekitar itu ya, tidak terlalu banyak yang bisa dikomputasi. Dan dulu untuk melakukan komputasi sekecil itu biayanya sangat amat mahal gitu ya. Sehingga dulu ditentukan basis bilangan yang lebih efisien untuk dikomputasi dan tidak banyak variasinya. Nah, kita juga perlu mengetahui ya, walaupun kita bisa melakukan operasi secara menggunakan program gitu ya, menggunakan Python seperti ini, kita juga perlu melakukan konversi biner ke desimal secara manual juga untuk mengetahui behind the scene ya, untuk mengetahui operasinya gitu ya. Jadi apa yang dilakukan untuk melakukan konversi biner apa yang perlu dilakukan untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal? Kita hanya perlu melakukan perkalian masing-masing angka binernya ya. Jadi misalkan ada angka 100, 101, ya kita tinggal mengkalikan saja. Paling mudah mungkin kita identifikasi dari belakang ya, dikalikan angkanya, misalkan 1 di sini dikalikan 2 pangkat 0 ya. Mungkin saya tuliskan saja ya, biar jelas ya. Misalkan kita punya di sini punya angka basis 2, saya mengarang saja ya. Nah, kita harus perhatikan bahwa sebenarnya yang perlu kita lakukan kalau kita ingin menjadikan ini basis 10, kita hanya perlu mengkalikan masing-masing angkanya. Dikalikan dengan apa? Ya kita tarik dulu satu-satu ya. Jadi angka 1 yang terakhir ini, yang 1 yang paling belakang, ini dikalikan 2 pangkat 0 ya. Kemudian naik ke sini, semakin ke kiri dia tambahkan pangkatnya. Karena dia bilangan basis 2, kita kalikan dengan 2. Seperti ini, 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2, kemudian di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sini 2 pangkat 5. Ini kita kalikan ya semua gitu ya. Jadi misalkan di sini 1 kali 2 pangkat 0, berarti dia sama dengan 1 tentu saja. 1 kali 2 pangkat 1, ini dia adalah 2. Kemudian kalau 0 ya kita tulis 0 saja. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 8, ya kita tambahkan lagi. Kemudian di sini 0 lagi, kita tambahkan juga. Kemudian terakhir 2 pangkat 5, yaitu 32. Nantinya kita tinggal menjumlahkan nih, 32 ditambah 8, ditambah 2, ditambah 1. Jadi di sini kita punya 3, 1, ya 43. Jadi seperti inilah untuk mencari bilangan basis 10 ya, dari bilangan biner gitu ya. Oke. Jadi ingat yang dilakukan itu adalah kita melakukan pengkalian masing-masing bilangan, paling mudah, paling intuitif, mulai dari paling kanan ya, kita identifikasi itu pasti dikalikan 2 pangkat 0, dan seterusnya, hingga yang paling kiri adalah pangkat yang paling besar, gitu ya, secara berurutan. Ya, jadi 1 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, dan seterusnya. Sesuaikan dengan apa yang tertulis di masing-masing bitnya. Ya. Oke, misalkan saya ingin coba ya, saya buat sembarang bilangan biner ya. Ini deh satu, ya coba silakan. Saya ingin kalian menghitung soal yang saya buat secara tiba-tiba ini ya. Coba kerjakan ya yang bagian ini. Ya. Berapakah angka desimalnya? Ya, saya beri waktu 1 menit ya, silakan di komputasi dulu. Kira-kira seperti apa hasilnya? Saya juga belum menghitung. Coba. Nanti silakan share hasil perhitungan kalian di chat box masing-masing.
Kalau ada yang kurang jelas, langsung raise hand saja atau tulis di chat saja ya untuk minta klarifikasi atau apapun. Gitu. Ya, 1110101 basis 2 itu setara dengan berapa di basis 10? Ya, 825 saya minta mungkin. Oke, 292929. Oke, cukup seragam ya. Oke. Oh iya, sebentar ada yang kendala soal absensi ya. Bentar ya. Oke, wait. Absensi 14 Februari. Oke, silakan ya, silakan diisi kembali. Oke, ya. Oke, kita coba lihat ya di sini pembahasannya. 11. Jadi kalau kita biar ini 11101 kita kalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 dipangkatkan 2, sorry. 2 dipangkatkan 3, 2 dipangkatkan 4 gitu ya. Kita bisa mulai dari baik kiri ataupun kanan ya untuk komputasinya. Ini 2 pangkat 4 berarti dia 16, kita tambahkan dengan 8, kita tambahkan dengan 2 pangkat 2 4 ditambahkan dengan 1 gitu ya. Dan hasilnya betul ya, 29. Well, oke. Ya, bagaimana jika dia bentuknya adalah bilangan yang ada koma di belakang ya, gitu ya. Caranya sebenarnya kurang lebih cukup intuitif juga ya. Berbedaannya adalah misalkan di sini ada 1101.101 misalkan. Nah, ini sebenarnya kita juga mengalihkan dengan 2, namun pangkatnya kita mulai dari minus 1 gitu ya, dari kiri ke kanan. Nah, jadi di sini 2 pangkat 0, kemudian kita mulai 2 pangkat 1, 2 pangkat min 1 maksud saya, 2 pangkat min 2, dan 2 pangkat minus 3. Ya. Jadi kita tinggal sama tambahkan saja gitu ya. 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/2 ya. Jadi 0,5 ditambahkan dengan 0 di sini, kemudian ditambahkan 1/8 ya. Berarti berapa tuh? 0,125 gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan saja. Ya, begitu ya kalau misalkan kita menghitung mengkonversi bilangan biner yang ada koma, ada komanya menjadi bilangan basis 10. Oke, apakah sejauh ini sudah clear untuk konversi dari biner ke desimal? Oke, apakah sudah clear semuanya? Oke, ya. Kita agak-agak pelan-pelan saja gitu ya untuk mempelajari tiap materinya. Yang penting kita bisa tahu prosesnya masing-masing ya. Kalau kita sudah tahu prosesnya, mau soalnya dibuat seperti apapun, nanti juga tidak terlalu akan sulit gitu ya. Well, oke. Kita lanjutkan materinya. Ya, jadi seperti ini ya. Kalau misalkan kita konversi dari konversi dari biner ke desimal, cukup straightforward, tinggal dikalikan 2 sesuai dengan pangkatnya disesuaikan dengan posisinya. Well, oke. Absennya sudah bisa diisi ya? Apakah sudah bisa? Saya perlu konfirmasi juga. Oke. Oke, sip.
thank you konfirmasinya. Ya, silakan ya. Untuk beberapa bilangan ini saya kasih waktu mungkin sekitar 5 menit lah ya, atau kelamaan ya, 3 menit lah. Tadi kan bisa satu angka 1 menit ya. 3 menit silakan dicoba ya. Beberapa bilangan ini menjadi representasi desimal gitu ya. Silakan ya, 3 menit nanti di pukul 8.32 maksimal. Ya kalau bisa lebih cepat dari itu lebih baik gitu ya. Silakan satu-satu bisa mencobanya agar bisa paham bagaimana proses untuk melakukan konversi secara manual, karena ya walaupun kita ada bantuan Python untuk bisa mengubah desimal atau biner ke desimal atau sebaliknya ya, tapi kalau kita tahu prosesnya mungkin akan sangat useful untuk kuliah-kuliah selanjutnya yang membutuhkan pemahaman yang lebih low level. Silakan ya. Oke, yang pertama, apakah sudah ada yang bisa menyelesaikan? Oke, 27. Oke, benar ya. Berarti sudah cukup bisa. Yang kedua, silakan diselesaikan juga. Oke, 45. Oke ya. Misalnya kalau kita sudah terbiasa untuk memahami caranya, kita tidak perlu menulis di kertas atau dimanapun gitu ya. Kita secara intuisi langsung sudah bisa. Oke, yang terakhir nih. Ini saya belum hitung juga sih sebenarnya. Ya, yang terakhir berapa kira-kira? Oke, 11 ya, oke ya. Jadi yang di sini ini 11 ya, jadi 1 ditambah 2 ditambah 8 ya, 3 tambah 8 11. Di sini 0, berarti 0,25 ditambah 0,125 jadi 0,375, kita tambahkan 11,375 gitu ya. Oke, good. Udah sangat baik ya kalau sudah bisa mengerjakan ini, ya otomatis nanti kalau ada soal-soal semacam ini jadi sangat mudah berarti ya. Well, oke, kita lanjutkan. Nah, sebaliknya kalau desimal ke biner, ya sebenarnya hanya cukup dengan kita melakukan pembagian gitu ya, dan melihat sisa baginya. Jadi misalkan ada decimal number 17 ya, kita bagikan dengan 2 dulu dan kita lihat adakah sisa baginya. Kalau ada kita tulis 17 dibagi 2, ini sisa 1 dan hasilnya jadi 8 yang mendekati. Kemudian dilakukan terus-menerus sampai akhirnya dia jadi 0 ya, paling bawah atau 1 lah. Paling di bawah gitu ya. Kemudian hasilnya kita kan sudah mencatat
hasil baginya ya, sisa baginya dari masing-masing pembagian. Kalau kita buatnya menurun seperti ini, nanti kita ambil angka dari bawah ke atas. Seperti itu saja. Nah, kalau misalkan di koma-koma ya, jadi misalkan ada komanya, yang kita lakukan bukan membagi dua, tapi kita kalikan dengan angka 2 dan kita catat ya, nanti angka depannya itu berapa gitu ya. Repeat sampai dia menghasilkan angka perkalian duanya itu menjadi 1.0 ya. Jadi kalau kita lihat di sini 0,375 kita kalikan 2 jadi 0,75. Nah, kita nolnya ini kita simpan gitu ya. Kita simpan di sini, kita tulis sama seperti kita menyimpan hasil baginya atau sisa baginya maksud saya di bilangan yang di depan koma. Kemudian di sini 0,75 nilainya diturunkan, 0,75 dikalikan dengan 2, 0,75 dikalikan dengan 2 itu jadi 1,5, maka kita lihat di sini angka depannya adalah 1, maka kita simpan lagi di sini. Dan yang dioperasikan ke bawah bukan 1,5, tapi angka yang ada di belakang komanya saja. Dalam hal ini hanya ada 0,5, jadi kita kalikan lagi dengan 2 dan dia mencapai akhir karena dia hasil perkaliannya sudah mencapai 1.0 gitu ya. Oke. Silakan dicoba dulu ya untuk melakukan konversi bilangan-bilangan berikut menjadi representasi binary dari desimal ya. Mungkin 3 menit kita akan bahas ya, biar tidak terlalu lama gitu ya. Mungkin secara perhitungan mungkin akan lebih panjang prosesnya ya, tidak seintuitif perkalian konversi binary ke desimal, tapi tetap akan cukup mudah gitu ya. Ya akan mungkin juga kalau kita bicara angka koma gitu ya, mungkin juga representasi binernya itu bisa berulang gitu ya, sampai tak terhingga perulangannya gitu ya, karena memang misalkan seperti 0,33 gitu ya, kita mau kalikan dia dengan sampai berapapun dia tidak akan mencapai angka 1.0 gitu ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Oke, apakah sudah ada yang dapat untuk soal yang pertama? Angka 17 desimal, berapa representasi biner? Oke, ada yang 1,03 kali 1, ada yang nolnya 2 kali 1. Oke, ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya, nanti kita akan explore sama-sama. Oke, yang kedua, silakan.
Oke, apakah sudah ada yang menemukan? Oke, satu 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 sekian sampai oke, ya, 11. Apa-apa, yang lain dicoba aja ya, walaupun saya sudah menyebutkan suatu angka, gitu ya. Jadi jangan berhenti menghitung secara mandiri, gitu ya, agar bisa tetap paham gitu ya prosesnya ya. Oke, 0,625 ini bonus saja ya, kita langsung coba bahas. Oke, di sini kita ingin mengkonversi angka 17 basis 10 atau desimal menjadi berapa ketika kita direpresentasikan binernya. Ya, ini prosesnya saja ya. Mungkin kalian sudah lebih intuitif, mungkin tidak masalah ya, kita ulangi sekali lagi. Untuk prosesnya, ya kita 17, kita dibagi 2 dulu. Dibagi 2, dia sisanya 1, dan dia hasilnya jadi 8 ya. Kita dibagi 2 lagi, tidak ada hasil sisanya, kemudian dia jadi 4. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, dia 2, sisanya 0. Kemudian 2 dibagi 2, itu jadi 1, sisanya 0. Kemudian 1 dibagi 2, dia akhirnya jadi 0, dan akhirnya sisa 1. Gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah menulis angka sisa baginya dari bawah ke atas. Sehingga didapatkan hasil dari 17 basis 10 di basis 2 menjadi 1, nolnya 3 kali ya. Terus 1 ya, 1 0 0 0 1 ya. Jadi seperti itu untuk prosesnya ya. Jadi overall tadi sudah tepat ya untuk ini. Oke, kemudian di soal yang kedua 127,75 gitu ya. 127 titik berapa tadi itu? Ya, 127,75. Ya, tetap ya, mungkin agar lebih mudah dan tidak tercampur, kita explore yang 127 terlebih dahulu. Kita bagi 2 gitu ya. Dia tentu akan menyisakan 1. Dia berarti jadi 63 gitu ya. 63 kita bagi 2 lagi, dia sisa 1 lagi. Kemudian 63 dibagi 2 itu menjadi 31. Kita bagi 2 lagi, dia akan jadi 15. Dia akan sisa 1 lagi. 15 dibagi 2 jadi 7, sisa 1. Ya, dan terus ya kita ulangi langkah ini menjadi 3, sisa 1 lagi. Kemudian kita bagi 2 lagi. Ya, bagi 2 lagi, lalu di sini jadi 1, sisa 1 lagi. Ya, oke, dan terakhir ya, sampai 0 dia sisa 1 lagi. Ya, jadi kita ambil dari bawah ke atas. Ya, jadi 1 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Satunya 7 kali. Ini basis 10. 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita lihat yang di komanya 0,75 kita kalikan dengan 2 jadi 1,5. Ya, benar ya. Jadi 0,5 karena di sini sisanya atau ekornya ini adalah 0,5, kita ambil ekornya saja. Kita kalikan 2, akhirnya dia mencapai 1,0 ya, sudah selesai, dan kita langsung ambil angka ininya. Ambil angka di sini, kita dari kebalikannya ya, dari atas ke bawah. Jadi 7 kali 0,11 gitu ya. Bagaimana dengan 0,675?
itu sebenarnya juga kurang lebih sama ya caranya. 0 dia sudah cukup ya, tidak usah di apa-apain lagi, dia representasinya sudah pasti 0. Tinggal kita explore yang 0,675 ini ya. Kita kalikan 2. Oke, jadi berapa nih? Jadi 1,675 kali 2. Maaf ya, saya kurang bisa secara intuitif ya, berarti 1,35 ya berarti ya. Ya, 1,35 lalu 0,35 dikalikan dengan 2 sama dengan 0,7 dikalikan 2 lagi 1,4, kemudian 0,4 dikali 2 ini sama dengan 0,8 ya, 0,8 dikali 2 sama dengan 1,6. Wah, kayaknya ini ya berulang-ulang itu kayaknya. 0,6 dikali 2 sama dengan 1,2. Oh, enggak sih. 0,4 kali 2 sama dengan 0, oh, sepertinya akan berulang-ulang ya. Nanti kalau berulang-ulang ya kita lihat pattern-nya saja kapan dia berulangnya ya. Jadi kalau misalkan sudah terlihat pola berulangnya, kita tinggal tambahkan titik-titik saja gitu ya. Karena tidak semua bilangan dia akan berhenti di 1,0. Oh, 625. Oh, sorry. Oke. Ya kalau ya caranya kurang lebih sama lah ya. Kalau 675 mungkin kayaknya nggak akan berhenti di 0. Kalau 625 dia masih ya, kalau 625 dia masih akan berhenti di 0 ya. Harusnya dia pecahan dari ya 1 per berapa berarti itu. Oke. Ya, overall sudah clear untuk konversi desimal ke biner. Apakah sudah clear? Oke, thank you Ardian, Christopher, dan Nabil sudah mengkonfirmasi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tidak apa-apa, saya usahakan pelan-pelan ya, agar nanti bisa diulang kembali dan dipelajari secara perlahan. Ya. Yang penting ujung-ujungnya kita paham konsepnya. Oke, ya. Kemudian kita akan lihat bilangan heksadesimal. Kenapa ada bilangan heksadesimal? Karena notasi biner ini panjang sekali ya. Kalau basisnya 2, untuk merepresentasikan angka 127 saja ya, seperti tadi itu sangat amat panjang. Nah, sementara kita butuh untuk merepresentasikan sesuatu yang lebih besar tapi dengan ukuran yang lebih sederhana gitu ya. Sehingga dipakailah atau ditemukanlah basis 16 yang isinya adalah angka 0, 1 sampai 9 dan huruf A, B, C, D, E, F gitu ya. Jadi dan boleh huruf kecil ya. Jadi bisa A besar maupun A kecil itu tetap merepresentasikan bilangan yang sama gitu ya. Kapan heksadesimal ini digunakan? Salah satunya kalau kita bicara soal IP address gitu ya, IP address version 6 itu menggunakan heksadesimal juga untuk mendefinisikan protokolnya. Kemudian juga untuk warna-warna yang kita gunakan di dalam misalkan kita mendesain atau melakukan apapun yang terkait dengan grafis di komputer ya. Itu biasanya representasinya representasi heksadesimal ya. Ya, jadi untuk konversi biner ke heksadesimal ini sebenarnya cukup ini ya straightforward sebenarnya. Jadi misalkan ada biner cukup panjang gitu ya, misalkan seperti ini sebenarnya. Ya, misalkan ada sepanjang ini ya bilangan biner, kita hanya fokus pada membagi ini menjadi 4 angka gitu ya.
Jadi kita masuk ke sini ya. Sebentar. Bisa dianotasi tidak? Ya, jadi kita bisa fokus membaginya ini, kemudian ini dengan sampai sini, dan ini anggap saja ada 0,0 di sini ya. Nah, untuk mengkonversinya ya kita tinggal lihat konversinya saja gitu ya. 0010 misalkan kita ingin jadikan hex gitu ya. Dia masuknya ke apa gitu ya. Jadi di sini ada 0010 berarti di sini dia adalah 2. Kemudian di sini 0110 kita lihat di sini berarti dia 6. Kemudian 0001 dia 1. Nah, begitu juga dengan angka yang ada di belakang koma gitu ya. Kita partisi menjadi 44 gitu ya, seperti ini. Dan kita cocokkan gitu ya. Misalkan 0011 kita lihat di sini 0011 itu adalah 3. Kemudian 0101 ya, kita lihat di sini 5 gitu ya. Ya, jadi ini benar ya. Ini adalah basis 16-nya gitu ya. Basis 16-nya. Untuk bilangan biner yang sepanjang ini. Jadi terlihat ya perbedaan yang cukup signifikan ketika kita menggunakan binary dan kita gunakan angka heksadesimal. Oke, paling sederhana seperti itu ya. Jadi kita mengkonversi biner ke heksadesimal itu seperti itu yang paling mudah gitu ya. Nah, kalau misalkan dari heksadesimal ke sebaliknya ya tinggal kita samakan saja gitu ya. Misalkan di sini ada angka di sini ya, misalkan 261,35 ya udah 2 ini representasinya apa? Kemudian 6 itu representasinya apa dan 5 representasi binarnya seperti apa. Jadi cukup seperti itu aja gitu ya. Well, oke. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu untuk konversi biner ke hex. Kita cukup ambil 4 partisi dari dot komanya dan konversi sesuai tabel ya. Kalau hex ke biner kita konversi sama ya, sebaliknya kita masing-masing angkanya langsung dipetakan ke representasi binernya gitu ya. Ya, sebenarnya tidak perlu dihafal gitu ya. Jadi kita hanya perlu memahami bahwa 0 itu ya setara 0 di biner dan ABCD ini merepresentasikan ya seperti desimal 10 dan sebaliknya gitu ya. Nah, kalau misalkan dari hex ke desimal gitu ya, kita bisa langsung ini ya ke biner dulu lalu convert ke desimal ya, seperti itu ya. Ya, ini contoh hex pada Python dan Java. Misalkan untuk merepresentasikan karakter khusus gitu ya. Dan kalau misalkan kita ingin mendefinisikan sebuah bilangan heksadesimal di dalam pemrograman Python, kita awali angkanya itu dengan awalan 0x. Gitu ya. Ini otomatis Python akan mengenali itu sebagai bilangan heksadesimal. Gitu ya. Ya, ini bilangan basis 8 atau oktal, digitnya adalah 0 sampai dengan 7, dan ini banyak digunakan untuk file access permission untuk sistem Unix gitu ya. Jadi cukup low level dan memang lebih klasik ya dibandingkan dengan heksadesimal penggunaannya. Nah, konversinya juga sama gitu ya dengan kita mengkonversi heksadesimal ke biner ya. Kita perbedaannya di sini hanya kita mempartisinya bukan 4 ya, tapi masing-masing 3 gitu ya. Jadi misalkan kita punya binary seperti ini ya, 110 1111, kita partisi satu-satunya 1111 ini sebagai satu partisi sendiri, 110 ini partisi tersendiri.
Nah, kemudian baru kita konversikan. Oh, 110 ini merepresentasikan apa biasanya? Ya, oh, ternyata 6 ya. Kita tulis 6, 1117 ya udah digabungkan saja berarti. Oke. Nah, dan sebaliknya untuk merepresentasikan 765 ke dalam biner ya kita bisa langsung merepresentasikannya 7, kita langsung lihat di sini berarti 111, kemudian 110 dan 101 gitu ya. Kita lihat masing-masing angkanya, langsung saja kita petakan ke angka biner yang ada di tabel ini ya. Atau ya kalian bisa buat tabel kalian sendiri dengan membuat angka biner dari 0 sampai 7 untuk referensi. Oke ya. Oke ya, jadi kalau baik konversi oktal maupun heksadesimal itu tidak bisa langsung ya kita misalkan 67, oh kita lihat 6 ini di representasi desimalnya 6 juga, oh nggak bisa langsung gitu ya. Kita perlu ke biner dulu, baru nanti dari biner kita convert ke desimal ya. Jadi yang bisa straightforward menggunakan konversi langsung itu adalah oktal ke biner atau heksa ke biner atau sebaliknya, tidak bisa langsung ke desimal. Tidak selalu bisa, tidak selalu bisa. Oke, silakan dicoba saja untuk beberapa angka heksadesimal ini. Oke, silakan ya. Itu cara paling ini ya. Mungkin kalian nanti menemukan cara yang lebih straightforward, yaitu feel free digunakan selama hasilnya benar ya nanti. Cuman yang cara yang paling klasik ya seperti itu untuk melakukan konversi dari oktal ke binary dan sebaliknya maupun heksadesimal ke binary dan sebaliknya. Oke, yang pertama saja mungkin ya, biar kita masih punya waktu untuk worksheet. Oke, ada. Ya, sekilas nampak sama ya jawabannya Ardian dan Akmal. Yang lain mungkin nggak apa-apa ya, kalau misalkan tiba-tiba hitungan kalian berbeda, ditulis saja. Belum tentu yang majority itu pasti benar. Oke, ya. Silakan yang lain, saya kasih waktu juga ya. Tidak akan terlalu buru-buru kok saya. Ya, nyaris seragam semua ya. Oke, ya kita coba bahas. Oke, tadi angkanya adalah 9 FB ya. 9 FB basis 16 gitu ya. Kemudian kita inginkan di sini adalah basis 2 gitu ya. Ini cukup straightforward saja sebenarnya ya. Kita tinggal mengidentifikasi 9 ini binary-nya apa, F ini binary-nya apa, lalu B ini binary-nya apa, lalu di-concat saja semuanya, digabungkan ya, bukan dijumlahkan ya, karena kalau kita menjumlahkan biner itu konsep yang berbeda lagi ya.
Jadi misalkan berapa nih? Berarti kalau misalkan 9 ini berarti 1 0 0 1. Kemudian F ini 16 ya, berarti berapa ya? 1 F 16. Oh ya, pol ya. Kemudian yang B itu berapa berarti? B itu 10 11 gitu ya, berarti 1, kemudian 0 1. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi kita kalau convert balik ya, kita tinggal partisi lagi seperti ini. Kita akan melihat bahwa ini adalah 9, ini adalah F, ini adalah D. Begitu juga ya, itu berlaku secara kebalikan ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dari basis 16 ke 8 ya, cara paling klasiknya ya kita konversi dulu dari 16 ke basis 2 lalu partisi menjadi basis 8 gitu ya. Sama seperti ini ya, kita coba jadikan binary terlebih dahulu lalu kita convert ke basis 8. Nanti silakan dicoba masing-masing gitu ya. Jadi di worksheet juga ada tambahan untuk berlatih juga. Oke, karena waktu kita tidak banyak, kita langsung skip saja gitu ya. Oke, kita akan mengenal konsep yang namanya signed and unsigned binary number. Nah, sign ini kan tanda gitu ya. Nah, di bilangan biner ini adalah ada dua jenis ya. Ada bilangan biner yang merupakan bilangan yang tidak memiliki sign atau tanda. Ya. Ada bilangan yang memiliki tanda. Ya. Sign apa yang dimaksud? Ya, biasanya adalah sign untuk menentukan dia adalah bilangan positif atau bilangan negatif. Ya. Jadi kalau yang dalam sebuah operasi kita tidak memperhatikan bilangan negatif, maka kita bisa menulisnya tidak memperhatikan sign pada bilangan biner yang kita buat, gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ada konsep yang namanya sign extension gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu memperpanjang representasi biner ya, misalkan dari 4 bit jadi 8 bit agar tidak kehilangan informasi ya, karena misalkan kita ingin merepresentasikan angka tertentu tapi yang tersedia hanya bit terbatas, nah, otomatis kita akan kehilangan informasi bitnya gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan 0101 ini 4 bit ya, karena jumlahnya ada 4. Nah, kita mempersiapkan bit ini untuk dioperasikan dengan angka yang lebih dari 4 bit. Maka kita bisa lakukan opsi memperpanjang bitnya menjadi 6, 8 atau berapapun ya. Biasanya sih memang perpangkatan 2 ya yang lazim ya. 2, 4, 8, 16 dan seterusnya gitu. Nah, perlu diperhatikan di sini ketika kita melakukan perpanjangan dari bit ya, maka nilai yang direpresentasikan itu sebenarnya sama gitu ya. Misalkan ada 0101 dengan 000101, nah itu sama-sama merepresentasikan nilai 5 di basis 10 gitu ya. Nah, kemudian barulah kita perlu care terkait dengan tanda di depan binary number ketika kita berbicara tentang bilangan negatif di dalam biner ya. Selama ini kita sudah membahas bagaimana kita mengkonversi sebuah bilangan desimal yang dia positif gitu ya, atau 0 dan positif gitu ya. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan kita lihat di sini, kalau 4 bit dia unsigned, maka dia maksimal akan merepresentasikan angka biner 1111 gitu ya. Atau berapa tuh ya? Berarti ini 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Ya, maksimal adalah 15 ya kalau misalkan bitnya unsigned dan ada 4 ya. Di sini dilihat untuk mengupload n-bit tidak mempresentasikan 0 sampai dengan 2 pangkat n-1 ya. Jadi kalau unsigned ini
maksimal yang bisa direpresentasikan dalam n bitnya itu adalah sebesar 2 pangkat n-1. N-nya ini adalah jumlah bitnya. Jadi misalkan kita punya 4 bit di bilangan unsigned, itu maksimal nilai yang bisa direpresentasikan dalam bentuk desimal itu adalah sebesar 2 pangkat 4 min 1 gitu ya. Jadi 15. Ya, jadi saya ulangi ya, kalau misalkan di unsigned itu nilai maksimal yang bisa direpresentasikan itu adalah 2n minus 1, di mana n adalah jumlah bit yang disediakan. Ya. Jadi misalkan bitnya ada 4, maka maksimal nilai yang bisa ditampung adalah 2 pangkat 4 minus 1, atau 15. Nah, kalau misalkan kita berbicara soal sign, maka nilai maksimal yang bisa direpresentasikan adalah seperti ini ya. Jadi mulai dari minus 2n min 1, karena kita tidak hanya consider angka positif saja, jadi mulai dari minus, dan maksimal adalah positif 2 pangkat n min 1 dikurangi 1. Gitu ya. Kenapa jadi ini semakin mengecil ya nilai maksimalnya, padahal bitnya sama-sama 4, karena satu bit di depan ini sudah dijadikan penanda ya. Penanda dia adalah bilangan positif atau dia bilangan negatif gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat representasi yang berbeda gitu ya. Jadi 1001 kalau dia unsigned 4 bit, maka dia merepresentasikan angka 9 gitu ya. Sebaliknya kalau 1001 karena dia di sini adalah sign binary, maka di sini satunya merepresentasikan minus dan kita hanya care sama 3 yang di sini. Jadi di sini adalah minus 1. Jadi hati-hati ya nanti kalau misalkan diinstruksikan untuk melakukan konversi, lihat dulu jumlah bitnya apakah dia cukup atau tidak gitu ya. Jangan-jangan kita konversi bit yang tersedia tidak mencukupi, ya kita jawab overflow saja gitu ya, karena tidak cukup space memorinya gitu ya. Dan perhatikan juga apakah dia signed atau unsigned ya, karena itu menentukan dia bilangan positif atau negatif dan maksimal angka atau nilai yang bisa direpresentasikan di dalam bit tersebut. Ya, sebenarnya selain dengan kita menambahkan sign ya, sign terhadap binary number untuk merepresentasikan bilangan negatif, nah sebenarnya ada 2 cara lagi untuk merepresentasikan bilangan negatif ya. Yang pertama adalah ones complement. Apa itu ones complement? Sebenarnya cukup straightforward. Jadi misalkan kita ingin merepresentasikan bilangan negatif dari suatu bilangan ya, biner gitu ya, kita cukup menginvert semua bilangannya yang 0 menjadi 1 dan sebaliknya gitu ya. Jadi misalkan tadi kita punya 1001 gitu ya. Jadi kalau kita gunakan ones complement, dia akan jadi 0110 gitu ya. Ya, karena kita cukup flip nilainya dari 1 menjadi 0 dan sebaliknya, hanya seperti itu kalau ones complement. Nah, perbedaannya dengan twos complement yang mana ini lebih sering digunakan, itu caranya ada ekstra tambahannya gitu ya. Jadi ada konversi ke ones complement terlebih dahulu, baru nanti hasil dari ones complement-nya kita tambahkan dengan angka 1 gitu ya. Ya contohnya misalkan sebentar. Misalkan yang di sini ya, misalkan kita punya 1001 gitu ya. Misalkan kita punya biner 1001 basis 2 di mana dia merepresentasikan 9 di basis 10. Nah, bagaimana dengan minus 9 ya? Nah, minus 9 berarti kita bisa gunakan beberapa opsi ya, tergantung kita menggunakan prinsip yang mana gitu ya. Kalau misalkan kita gunakan ones complement, kita cukup menginvert ya. Jadi menginvert angka ini menjadi sebaliknya. Jadi angkanya menjadi 0 1 1 0 gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan kita sudah bicara ones complement di sini, kita tambahkan sign negatif juga di awalnya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian kalau misalkan kita gunakan
Ya, misalkan kita gunakan tools complement, yang kita lakukan adalah misalkan ini convert jadi tools ya. Jadi kita cari ones complement-nya dulu jadi 0 1 1 0 ya. Baru kemudian kita untuk mendapatkan tools complement kita tambahkan dengan angka 1 gitu ya. 0 ditambah 1 dia 1, kemudian kita turunkan seperti ini. Ini adalah bentuk tools complement dari angka 1001 gitu ya. Ini baik ini maupun ini semuanya merepresentasikan minus 9 gitu ya. Sorry, ini positif 9. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk ones complement kita hanya cukup peduli dengan inverting saja. Kalau twos complement sebenarnya ones complement yang ditambahkan dengan satu saja gitu ya. Ya, untuk penjumlahan juga sebenarnya cukup straightforward ya, hampir sama dengan penjumlahan biasa, namun kita perhatikan sifat-sifat tambahannya ya. Misalkan kita punya angka seperti ini, ya ini untuk gambaran saja untuk penjumlahan. Nah, kita di sini ya tinggal tambahkan saja 0 ditambah 1, di sini 1 ditambah 1, ini kan harusnya jadi 1 0 gitu ya. Jadi di sini 0, carry-nya kita tambahkan di sini gitu ya. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1, jadi sebenarnya dia adalah 1 1. Jadi kita tulis satunya di sini dan satunya lagi jadi carry. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 1 0. Jadi dia seperti ini hasilnya gitu ya. Jadi sebenarnya agak sama dengan penjumlahan desimal, tapi kita perlu aware dengan carry yang ada di atas ini, gitu ya. Sifat-sifatnya penjumlahannya ya hasilnya kita bayangkan sebagai hasil biner, gitu ya, bukan paradigmanya paradigma desimal. Oke, jadi itu ya. Silakan kerjakan yang C saja, gitu ya. Coba yang C saja. Minus 2, 1, 2. Silakan dicari sign binary 8 bit, ones complement dan twos complement ya. Berarti dipastikan hasilnya adalah 8 bit kalau seperti ini ya. Jadi setidaknya ada 8 angka lah paling mudahnya untuk memahami soal ini. Silakan ya, saya kasih waktu 2 menit mungkin ya, atau 1 menit mungkin lah ya. Karena kan konversi desimal biasa ke biner kan sudah cukup mahir ya, saya lihat ya. Silakan diubah jadi ones complement dan twos complement, sign binary 8 bit. Silakan ditulis ya. Ya, kerjakan yang C saja. Jadi caranya adalah kita lupakan minusnya dulu, kita convert 212 ini ke binary, kemudian baru kita dari hasil binary dari 212 kita convert menjadi ones complement dan twos complement. Jadi seperti itu saja.
Oke, apakah sudah ada yang bisa mengkonversi? Oke, sudah ada Salma. Ya, oke. Oke, oke, oke. Oke, kita coba langsung saja ya untuk 212. Yang lain silakan. Kalau ada hasilnya silakan dituliskan juga. Gitu ya. Would appreciate kalau misalkan ditulis juga ya di chat box. 212 kita seperti biasa ya. Ya, ini mungkin akan cukup boring gitu ya. Kemudian 53 kita bagi 2, dia akan jadi 26 sisa 1 bagi 2 13 sisa 0, 13 bagi 2 6 sisa 1. Kemudian 6 dibagi 2 jadi 3 sisa 0. Kemudian dia jadi dibagi 2 jadi 1 sisa 1, kemudian 1 bagi 2 jadi 0 sisa 1 ya. Jadi kita punya angka biner 1 1 0 1 0 1 0 0 ya. Ini adalah biner basis 2-nya ya. Ini adalah positif 212. Kemudian kita ingin jadikan dia ones complement. Jadinya dia adalah 0 0 1 0 1 0 1 1 gitu ya. Jadi ini adalah ones complement-nya. Kemudian kita tinggal tambahkan ini dengan 1. Ini adalah minus 212 dengan dia adalah ones complement. Kemudian kalau kita tambahkan dengan 1 ditambah 1 sama dengan 1 0 ya. Jadi di sini jadi 0, di sini ada carry 1 ditambah 1 0 lagi, 1 ditambah 0 1. Oke, sisanya kurang lebih sama. Jadi ini adalah juga minus 212 dengan two's complement gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk caranya. Dan untuk sign-nya sebenarnya ini soalnya menurut saya agak salah ya. Nggak cukup ya sebenarnya memorinya. Kalau sign kita tinggal tambahkan angka 1 saja sebagai penambah negatif. Penanda itu negatif kalau diperintahkan untuk sign binary number-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti silakan dicoba sendiri ya untuk two's complement dan one's complement soal yang lainnya. Oke, sampai sejauh ini apakah clear untuk caranya? Oke, yang lain, Dennis sudah clear? Oke, ya, untuk yang nanti mungkin masih belum paham, tidak masalah, nanti ini akan saya upload, silakan ditonton kembali. Oke, ya, jadi ini adalah penjumlahan ya, penjumlahan binary. Nah, saya sudah sebutkan di sini bahwa kita perlu memperhatikan sifat-sifat penjumlahnya sebenarnya cukup mirip ya dengan penjumlahan biasa gitu ya, asalkan tidak melebihi kapasitas gitu ya. Jadi misalkan penjumlahannya 4 bit gitu ya, lalu kemudian hasilnya dia lebih dari 4 bit ya, maka dia hasilnya adalah invalid gitu ya. Jadi kita juga perhatikan dulu
misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan kita penjumlahan 0111, 0110, sebenarnya penjumlahnya sama ya seperti biasa, jadi 1 ditambah 01, kemudian ini jadi di sini adalah 0, carry-nya di sini, jadi di sini 1, ada 1 lagi, kemudian ya, kemudian dia ada carry lebih ya, kalau dia melebihi kapasitas dia invalid ya. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari penjumlahan angka biner ya, sama ya seperti penjumlahan biasa. Yang spesial mungkin adalah ketika kita ingin mengurangi angka biner gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pengurangan suatu bilangan itu adalah sama dengan penjumlahan antara satu bilangan dengan angka negatif dari si bilangan pengurangannya. Jadi misalkan kita ada A plus B, A minus B itu sama dengan A plus minus B. Ya. Jadi kita sebenarnya menggunakan operasi penjumlahan, tapi penjumlahan dengan angka negatif dari bilangan pengurangnya. Dan angka bilangan negatif biasanya untuk operasi biner ini yang umum digunakan adalah representasi two's complement gitu ya. Jadi misalkan di sini ada 0010 mau dikurangi misalkan plus 2, 2 dikurangi 4 gitu ya. Maka yang dilakukan adalah plus 2 binernya tidak berubah ditambah dengan representasi two's complement dari plus 4 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi two's complement salah satu fungsinya ya untuk memungkinkan komputer ini melakukan operasi pengurangan ya, melakukan operasi pengurangan dengan mengubah angka biner positif menjadi biner negatif gitu ya, menggunakan two's complement. Ya. Jadi langkah-langkahnya kalau kita ingin melakukan pengurangan ya, misalkan kita ada soal ya, misalkan anggap saja plus 2 dan plus 4-nya kita tidak ketahui ya, tapi hanya ada soal 0010 dikurangi 0100, maka kita harus convert dulu 0100 ini menjadi two's complement ya, gitu ya. Jadi mungkin kalau di sini belum begitu clear ya, kita coba coret-coret saja di sini. Jadi misalkan ada, let's say ada soal 0010 dikurangi dengan 0100 ya. Ini basis 2, ini basis 2. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya kita balik lagi ke definisi sebenarnya A min B ini ya sama dengan kita melakukan penjumlahan A plus minus B. Nah, kalau ini asumsikan ini A-nya, ini B-nya, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat ini menjadi two's complement dari si B-nya ini ya untuk mendapatkan hasil dari min B-nya. Nah, baik kita konversi dulu ya. 0100 kita jadikan ones complement dulu 1011, kemudian kita tambahkan dengan 1 ditambah 1 ini 0, 1 ditambah 1 ini 0 lagi, kemudian ini tambah 1 tambah 1 gitu ya. Nah, kemudian barulah kita lakukan penjumlahan 0010 dengan 11 sebentar. Kurang rapi. Satu 1100 ya, jadinya ya 011 ya, seperti itu ya hasilnya, jadi minus 2 gitu ya. Kalau kita konversi ini menjadi bilangan bilangan desimal kembali ya 1110 ya. Oke. Ya, sama seperti yang lainnya juga ya. Kalau misalkan ada soal seperti ini ya kita caranya sebenarnya sama saja. Oke, bagaimana dengan konversi biner two's complement ke desimal? Nah, sebenarnya caranya kurang lebih sama. Perbedaannya adalah kalau dia two's complement atau sign di depannya, ini kita lakukan perkalian dengan minus di operasi paling awal gitu ya.
Jadi misalkan di sini ada 1100, sebenarnya sama ya, kita kalikan dengan 2 pangkat 0 hingga yang paling tinggi. Perbedaannya adalah di operasi paling kiri kita jadikan operasinya dengan bilangan negatifnya. Nah, jadi seperti ini, jadi 1100 ini sama dengan minus 4, 0100 ini adalah plus 4 gitu ya. Jadi kurang lebih sama, cuma perbedaannya hanya ada di pengalian di awalnya saja. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke worksheet? Ya, kita masih punya 15 menit ya untuk berdiskusi di worksheet, masing-masing work in pairs, tapi pengumpulannya tetap individu ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan number system yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, ya. Oke, semoga cukup bisa dipahami ya beberapa operasi yang kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya silakan seperti biasa saya akan buka sesi breakout rooms. Di sini ada, silakan bekerja secara berpasangan untuk mengerjakan worksheet-nya. Kita punya waktu hingga 9.40. Nanti kalau misalkan tidak selesai, tenang saja ya. Deadline-nya juga akan saya perpanjang ya, karena saya menyadari bahwa kuliah kalian tidak hanya DDP saja mungkin ya hari ini. Oke, silakan. Manfaatkan waktunya untuk berdiskusi mengenai worksheet yang saya siapkan hari ini. Oke, baik. Karena waktu kita sudah berakhir, silakan nanti dilanjutkan pengerjaan worksheet-nya di tempat kalian masing-masing. Untuk deadline pengumpulannya akan diperpanjang hingga nanti sore jam 6 ya. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya, tapi penilaiannya tetap individu gitu ya. Silakan saling berkolaborasi untuk bisa saling belajar satu sama lain ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu sesi kelas kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya di sesi kuliah hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.